Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Munandar, kelas HPI 3 NIM 2222010304, ingin khotbah dan ceramah tentang keutamaan majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan majelis ilmu terdiri dari 5 keutamaan. Yang pertama, ia akan dimudahkan menuju surganya Allah. Jika Anda keluar terus menuju ke masjid atau ke tempat yang mengadakan majelis ilmu untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia sedang menempuh jalan menuntut ilmu sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hari Tirmizi, Abu Daud. Dan yang kedua, keutamaannya adalah bisa mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan para malaikat dalam majelis ilmu atau majelis biasanya. Selain mendengarkan paparan dari ustadz, kita juga membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran di masjid disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari malaikat. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya, hari Muslim. Dicatat sebagai amal jihad fisabilillah. Jihad bukan hanya dengan berperang, tapi dengan menuntut ilmu juga termasuk jihad sebagaimana dicantumkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, Masjid Nabawi, untuk mempelajari kebaikan atau mengajarinya, maka ia seperti mujahid fisabilillah. Dan barang siapa yang memasuki bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti sedang melihat sesuatu yang bukan ia miliki, hari Ibnu Hibban. Yang keempat, dicatat sebagai orang yang sholat hingga ke rumah. Jika seseorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian majelis ilmu, maka selama ia berada di majelis ilmu dan selama ia berada di majelis ilmu, ia terus dicatat sebagai orang yang sedang sholat hingga kembali ke rumahnya. Sesuai sabda Rasulullah, jika seseorang berwudu di rumah kemudian mendatangi ke masjid, maka ia terus dicatat sebagai orang yang sholat hingga ia kembali. Maka janganlah ia melakukan seperti ini. Kemudian beliau mencontohkan tasbih dengan jari-jarinya, hari Al-Hakim Ibnu Huzaimi. Yang kelima, dicatat amal di Ilyin. Jika kita pergi ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian majelis ilmu hingga waktunya sholat selanjutnya, maka ia akan terus dicatat amalan kebaikan yang ia lakukan di masjid di Ilyin. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang telah selesai sholat di masjid kemudian menetapkan di sana hingga sholat berikutnya tanpa melakukan laghul sia, di antara keduanya akan dicatat amalan tersebut di Ilyin. Haru Daud. Menurut Syekh Sulaiman bin Amril Ar-Ruhili Hafiz Hafizahullah, bahwa catatan di Ilyin adalah catatan amalan yang tidak akan rusak dan tidak dibuka hingga hari kiamat, tersimpan awet, tidak dikurangi sedikit apapun. Demikian beberapa keutamaan kita menghadiri majelis ilmu. Semoga dapat kita amalkan dan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keenam, mendapatkan perlindungan di akhirat. Ini menjadi keutamaan majelis ilmu lainnya. Rasulullah alaihi wasallam bersabda,
Satu di antara 7 golongan di akhirat kelak yang mendapat perlindungan Allah, yaitu ijtama alaihi wa tafarrah alaihi, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, hari Bukhari Muslim. Dan juga pada saat kita pergi majelis ada adab-adab yang harus kita terapkan pada saat kita pergi majelis. Yang pertama, setelah mengetahui keutamaan majelis ilmu yang salah satu tercatat sebagai jihad fisabilillah, tentunya seseorang yang menghadiri tidak boleh berkelakuan seenaknya. Saat Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan bagaimana seharusnya beradab dalam setiap aktivitas, termasuk saat menghadiri majelis ilmu. Yang pertama, memberi salam. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, bila ada seseorang kamu sampai di majelis, maka hendaklah memberi salam, lalu jika dilihat layak baginya duduk, maka duduklah ia. Kemudian jika bangkit akan keluar dari majelis, hendaklah memberi salam pula. Bukanlah yang pertama lebih berhak daripada yang selanjutnya. Hari Abu Daud At-Tirmidzi. Yang kedua, tidak banyak tertawa. Rasulullah SAW bersabda, wala terkinin kaihika pana kasarota dihili tumin tungkoga. Janganlah banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Hari At-Tirmidzi. Yang ketiga, saling menghormati. Rasulullah SAW bersabda, ya samanna mana hayai kibahya nawaya harodoni bihna wayahpa nako nawhaya. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak menjihadkan ulama. Ari Ahmad. Dan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju surga. Hari Muslim No 2699. Majelis ilmu adalah taman surga yang ada di dunia. Imam Abdul Ghaimin rahimullah. Ketika kita duduk di majelis ilmu, maka kita akan melupakan dunia yang melelahkan. Ternyata sebagian obat dari segala kegelisahan adalah menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, seperti majelis ilmu, majelis tahlim, dan pengajian. Tujuan acara majelis ilmu adalah mengonekkan hati kita kepada Allah agar lebih dekat. Habib Ali Ridho bin Yahya. Demikian khotbah dan ceramah saya. Saya minta maaf bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.